Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Putri Nadine dari Prodi Akuntansi. Kali ini akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Di slide pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan pengertian fungsi linier dalam konteks ekonomi. Yang kedua menentukan fungsi permintaan dan penawaran berdasarkan data. Yang ketiga, menghitung titik keseimbangan pasar menggunakan fungsi linier. Nah, di sini ada konsep fungsi linier. Bentuk umum fungsi linier. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan variabel terikat atau output, misalnya jumlah barang. X sama dengan variabel bebas atau input, misalnya harga. A sama dengan nilai tetap atau intercept. B koefisien perubahan menunjukkan arah hubungan. Fungsi permintaan atau demand function. Bentuk umumnya QD sama dengan A dikurang BP. QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, A adalah jumlah maksimum saat harga sama dengan 0, B adalah perubahan permintaan setiap kenaikan harga satu satuan. Di sini ada contoh soal dari fungsi permintaan. Saat harga barang 20.000 per unitnya, permintaan Surya berjumlah 2 unit. Namun, ketika harga barang 18.000 per unit, maka permintaan Surya menjadi 3 unit. Berapakah fungsi permintaan Surya? Nah, di sini kita pakai rumus yang Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Nah, ini kita udah tahu ya, Q2 sama dengan 3, P2 sama dengan 18.000, Q1 sama dengan 2, dan P1-nya 20.000. Jadi ini kita tinggal masukin angkanya aja. Jadinya Q dikurang 2 per 3 dikurang 2 sama dengan P dikurang 20.000 per 18.000 dikurang 20.000 minus 2.000 Q sama dengan P dikurang 24.000. Q sama dengan 12 dikurang 0,0005 P. Dengan begitu, fungsi permintaan Surya yakni Q sama dengan 12 dikurang 0,0005 P. Apabila harga barang 16.000, maka Q sama dengan 12 dikurang 0,0005 dikali 16.000 sama dengan 4. Berikutnya ada fungsi penawaran atau supply function. Bentuk umumnya QS sama dengan min A plus BP. QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. P adalah harga barang. B adalah tingkatan peningkatan penawaran saat harga naik. Nah, di sini ada contoh soalnya juga dari fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan min 20 plus 4P. Jika harga P sama dengan 20, maka QS sama dengan min 20 plus 4 dikali 20 sama dengan min 20 plus 80 jadinya 60. Berikutnya ada titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan terjadi saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. QD sama dengan QS. Contoh, QD sama dengan 100 dikurang 2P. QS sama dengan min 20 plus 4P. Itu maksudnya gimana sih? Artinya, pada titik keseimbangan, jumlah yang dibeli konsumen sama dengan jumlah yang dijual produsen. Tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Grafik permintaan dan penawaran. Yang pertama, garis permintaan atau QD menurunkan dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, garis penawaran atau QS menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Yang terakhir atau yang ketiga, titik potongannya menunjukkan titik keseimbangan.
P sama dengan 20, Q sama dengan 6. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa keseimbangan pasar terjadi di titik potong antara garis permintaan dan penawaran. Itulah harga dan jumlah barang yang efisien. Nah, ini ada analisis perubahan harga. Jika harga lebih tinggi dari keseimbangan, P lebih besar dari 20, penawaran, permintaan, terjadi surplus barang. Jika harga lebih rendah dari keseimbangan, P kurang dari 20, permintaan, penawaran, terjadi kekurangan barang. Di sini ada kesimpulan yang bisa kalian baca, tapi singkatnya dari aku, jadinya itu keseimbangan harga menjaga stabilitas pasar. Jika harga terlalu tinggi atau terlalu rendah, pasar akan menyesuaikan sampai kembali ke titik keseimbangan. Sekian presentasi dari saya, Reisha Putri Nadine. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mungkin kalian kurang paham sama penjelasan aku. Mohon maaf ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.